Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel keren ini, saya doakan lebih agar kalian sukses selalu dan selalu sukses. Oke, tidak lupa untuk mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya ada box smartphone terbaru dari Realme di kelas 1 jutaan, yaitu Realme C33. Berada di rentan harga 1 jutaan, tentu wajar jika berbagai mata memandang sebelah ponsel Realme yang satu ini. Namun jangan salah ya, Realme C33 sebenarnya juga menyimpan beberapa kelebihan yang tidak dimiliki pesaingnya. Oke sobat semua, kita langsung unboxing ya, dan cari tahu tentang kelebihan serta kekurangan dari perangkat ini. Langsung aja, check it out! Yang pertama tentu aja kita langsung lakukan aktivitas unboxing pada perangkat terbaru dari Realme ini. Oke, box sudah terbuka. Langsung kita lihat di partisi pertama terdapat apa. Ternyata hanya terdapat buku petunjuk, kartu garansi, serta adanya SIM ejector. Lanjut, langsung kita bertemu dengan smartphone-nya yang masih terplastik seperti ini ya. Nanti dulu, kita letakkan dulu di tempat yang aman. Kemudian di bawahnya terdapat satu buah kepala charger, lalu ada kabel data dan pengisian daya yang masih berbentuk micro USB. Oke, selanjutnya kita ambil smartphone-nya, kita buka dari plastiknya ya. Dan seperti inilah bentuk dari smartphone Realme C33-nya. Oke, saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang nantinya saya akan gunakan sebagai bahan review. Yang pertama kita akan bahas tentang desain serta body dimensi dari perangkat ini. Memiliki dimensi dengan panjang kali lebar kali tinggi 164.2 dikali 75.7 dikali 8.3 mm dan memiliki berat sebesar 187 gram. Kalau menurut saya di rentan harga 1 jutaan, untuk bodinya terkesan memiliki bodi yang menawan. Meski dibanderol dengan harga begitu murah, Realme tidak lantas asal-asalan dengan merancang desain bodi ponsel ini. Terlihat ya, memiliki bidang datar yang membuatnya lebih nyaman untuk digenggam. Terlebih lagi bobotnya yang terbilang sangat ringan, yaitu 187 gram. Jadi tema yang diangkat oleh Realme C33 ini untuk desainnya yaitu Boundless Sea Design. Dengan proses desain unique cover, bodi punggungnya sungguh terlihat seperti lautan yang membentang luas tanpa batas. Kemudian Realme juga menambahkan aksen-aksen glitter pada bodinya, sehingga terlihat seperti permukaan air laut yang menampilkan refleksi karena terkena sinar matahari. Sedangkan material pengusung bagian bodi belakang serta framenya masih terbuat dari plastik. Oke, sekarang kita beralih ke bagian layarnya. Jadi berdasarkan review kami beberapa hari menggunakan ponsel ini, untuk kualitas layarnya tergolong oke. Oke, contohnya begini ya. Begitu Anda memutuskan untuk punya sarana menonton yang portable, smartphone tentunya jadi pilihan yang pertama. Bentuknya yang kecil dan ringan dibanding laptop, memudahkan siapapun untuk mengkonsumsi konten kapan saja, di mana saja. Namun, tentu tidak semua smartphone bisa memberikan pengalaman visual yang maksimal. Apalagi jika Anda memilih-milih opsi di rentan harga 1 jutaan yang umumnya punya standar kualitas seadanya. Nah, untungnya pada Realme C33 ini cenderung punya layar yang oke untuk memaksimalkan pengalaman visual. Hadir dengan ukuran layar yang cukup lebar di angka 6,5 inch. Layar dengan panel IPS LCD ini mengusung resolusi 720 dikali 1600 pixel. Dan untuk aspek rasionya mencapai 20:9 dengan tingkat kerapatan mencapai 270 ppi. Pada layarnya, ponsel ini mengusung desain layar berponi kecil atau yang biasa disebut waterdrop notch, dan ini mengakibatkan bezel yang ditampilkan lebih tipis ketimbang ponsel keluaran lamanya yang masih memakai full view. Oke, keunggulan lainnya yaitu layar ponselnya bisa menampilkan reproduksi warna yang luas dan detail yang kaya. Selain itu, untuk sudut penglihatan layar juga cukup lebar, sehingga masih nyaman dipakai menonton bersama teman atau pasangan Anda.
Yang menariknya lagi, untuk respon layarnya sendiri memiliki respon layar yang cukup bagus. Namun saya menyayangkannya ada sedikit resistensi ketika melakukan swipe di layar. Untuk tingkat kecerahan pada layar ini didukung tingkat kecerahan mencapai 400 nit yang menjadikan cukup layak untuk penggunaan sehari-hari. Dan apabila Anda menggunakannya di luar ruangan pada siang hari, tampaknya perlu memaksimalkan tingkat brightness agar tulisan layar dapat terbaca. Kemudian Anda juga bisa merasakan laju penyegaran standar 60 Hz dengan touch sampling rate 120 Hz. Oke, bagaimana menurut kalian? Keren kan untuk layarnya? Oke, kita lanjutkan untuk membahas tentang jeroan dari perangkat ini. Terlepas dari statusnya sebagai ponsel entry level, Realme C33 rupanya sanggup untuk menunjang aktivitas berat-berat. Oke, contohnya saja ya, seperti bermain game ataupun rendering pengeditan gambar. Pasalnya di dalamnya sudah tidak menggunakan lagi chipset sederhana seperti Helio A22 dan semacamnya. Realme C33 akan membuat Anda terkejut dengan performanya lantaran diotaki dengan Unisoc Tiger T612. Lalu apa sih istimewanya chipset tersebut? Meski namanya kalah pamor dengan MediaTek atau Qualcomm, Unisoc merupakan perusahaan SoC di kelas murah yang tidak bisa diremehkan. Unisoc T612 umumnya memasuki ponsel di harga super terjangkau ya, seperti Realme Narzo 50i Prime, Realme C31 ataupun Realme C30. Yang membuatnya menarik adalah chipset ini sudah disertakan dengan mikroarsitektur ARM Cortex A7X. Sebagai inti-intinya, Unisoc T612 ini didukung oleh kehadiran 2 unit powerful Cortex A75 dengan clock speed mencapai 1,8 GHz, serta 6 inti hemat daya Cortex A55 berkekuatan 1,8 GHz. Lalu didukung dengan processing unit atau GPU-nya berupa Mali G57 untuk menunjang rendering grafis. Berdasarkan pengalaman saya menggunakan perangkat ini, Realme C33 menyuguhkan performa yang tidak mengecewakan saat menjalankan aplikasi dan berpindah-pindah aplikasi. Bahkan performanya masih tetap oke ketika menjalankan aktivitas multitasking. Oke, sekarang kita uji performa dari perangkat ini. Yang pertama, saya akan uji performanya menggunakan metode sintetis, yaitu menggunakan aplikasi Benchmark Antutu versi 9. Dan hasilnya Realme C33 ini mampu meraih skor di atas 200 ribuan. Kemudian saya lanjutkan untuk uji performanya dengan memainkan game. Dan di sini saya hanya memainkan satu game saja ya. Namun terlebih dahulu saya ukur suhunya, didapati suhu sekitar 34 derajat Celcius. Di sini saya memainkan game PUBG Mobile dengan settingan grafik HD High. Dan hasilnya ternyata Realme C33 ini di luar ekspektasi saya ya, mampu menjalankan game sekelas PUBG Mobile dengan lancar. Mengingat untuk perangkat ini dibanderol dengan harga yang begitu terjangkau, Realme sekali lagi membuktikan bahwa harga murah bukanlah halangan untuk memiliki performa yang kencang. Dari awal permainan hingga berakhirnya permainan atau memainkan game PUBG Mobile ini, saya belum menemukan kendala seperti lag ataupun frame yang terasa drop. Jadi benar-benar lancar ya dalam memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini. Dan untuk suhu perangkatnya juga sama, saya belum merasakan hawa hangat yang timbul dari belakang bodi perangkat ini. Masih tetap stabil dan nyaman dalam memainkan game PUBG Mobile. Jadi menurut pandangan saya ya, ini adalah HP 1 jutaan yang worth it banget dalam memainkan game PUBG Mobile untuk saat ini. Kemudian setelah 45 menit saya memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini, saya ukur ulang suhunya dan didapati suhu sekitar 36 derajat Celcius. Sekarang kita beralih ke bagian kamera dari perangkat ini. Pada kamera utamanya mengusung setup dual kamera yang memiliki besaran sensor untuk kamera utama sebesar 50 megapiksel yang berguna sebagai sensor wide. Kemudian ada 0,3 megapiksel dengan bukaan 2.8 yang berguna sebagai sensor kedalaman. Kamera utama dilengkapi dengan LED flash, HDR, dan panorama. Dan untuk perekaman video mencapai 1080 piksel per 30 fps. Sedangkan untuk kamera selfie-nya yang berbentuk waterdrop memiliki besaran sensor sebesar 5 megapiksel dengan bukaan 2.2 yang berguna sebagai sensor wide. Pada kamera selfie didukung fitur-fitur seperti HDR serta panorama. Untuk perekaman videonya juga bisa mencapai resolusi 1080 piksel per 30 fps.
Sebagai ponsel budget, Realme C33 memang tidak menyuguhkan kamera dengan hasil foto yang menakjubkan. Namun dibanding HP lain di harga serupa, spesifikasi kamera ponsel ini akan membuat siapapun tercengang. Untuk kamera utamanya memiliki kecepatan shutter yang layak. Kondisi pemotretan pada siang hari menunjukkan detail yang cukup terjaga dengan baik. Oke, berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan oleh perangkat ini. Halo guys, apa kabarnya ya? Oke, kali ini saya berada atau sedang melakukan review untuk kamera dari Realme C33. Ini adalah kualitas video kamera selfie-nya ya, langsung di pengaturan tertinggi 720 pixel per 30 fps ya. Untuk kualitas gambarnya sendiri ya standar ya, tapi untuk detailnya saya rasa cukup ya. Terdapat detail yang bagus pada wajah saya, bekas-bekas jerawat terlihat jelas. Dan di laju bingkai 30 fps ini saya rasa juga tidak terjadi masalah ya, seperti delay, patah-patah. Dan untuk kestabilannya saya rasa juga cukup ya. Saya gerak-gerak kiri ke kanan, tidak terjadi guncangan yang berarti ya. Terus untuk warnanya sendiri juga menyerupai dengan warna asli ya. Good ya untuk kualitas kamera di harga 1 jutaan ini saya rasa. Oke, ini di kamera utamanya pengaturan 720 pixel per 30 fps ya. Saya rasa untuk kamera utamanya juga cukup bagus ya, lebih bagus dibanding kamera selfie-nya ya. Di pengaturan 720 pixel per 30 fps saya rasa juga tidak terjadi masalah seperti delay ataupun patah-patah saat saya gerakan kameranya ke kiri dan ke kanan. Untuk kualitas dari warnanya sendiri menyerupai dengan warna asli, walaupun memang ya standar ya untuk kualitas warna dan gambarnya. Lalu untuk detailannya sendiri juga sudah cukup bagus ya, dan kestabilannya juga lumayan ya. Oke, gimana? Apakah ada yang berbeda dengan saya tentang kualitas dari kamera utama di pengaturan 720 pixel? Bisa komen di bawah ini. Oke, ini di pengaturan yang paling tinggi 1080 pixel per 30 fps di siang hari ya. Walaupun di siang hari untuk kualitas gambarnya ya, khususnya warnanya cenderung gelap ya, namun detailnya masih terlihat detail ya. Oke, saya gerakan kameranya ke kiri dan ke kanan ya. Saya rasa juga masih cukup stabil ataupun tidak terjadi delay, walau hanya di 30 fps ya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Saya rasa sih untuk kamera di harga 1 jutaan ini sudah cukup atau terbilang bagus ya untuk kamera dari Realme C33 ini. Kalaupun ada yang tidak sependapat dengan saya, bisa komen ya, apa kekurangan atau kelebihan dari kamera ini. Guys, balik lagi di Angger Waspada Channel, masih dengan aku Dinda dan aku Bella. Oke, kali ini kita lagi mau review HP apa sih, Bel? Realme C33 guys. Iya, betul banget. Jadi kali ini kita masih ada di pengaturan yang paling rendah, yaitu 480 30 fps. Jadi seperti ini penampilannya. Coba kalau digeser ke kanan ke kiri, apakah menimbulkan delay? Kalau misalkan ada delaynya, kalian bisa isi kolom komentar di bawah ya. Oke, kita lanjut ke pengaturan berikutnya yuk. Kali ini kita lagi ada di pengaturan berapa, Bel? 720 30 fps guys. Iya, betul banget. Jadi kali ini kita lagi ada di 720 30 fps. Jadi seperti itu juga kita lagi menggunakan flashnya nih, karena kebetulan kita review di malam hari. Oh ya, aku juga mau ngasih tahu ke kalian kalau misalnya kalian bisa mengaktifkan flashnya saat videonya belum dimulai. Jadi harus dari awal gitu guys. Oke, kita langsung ke pengaturan berikutnya yuk. Kita udah sampai di pengaturan yang paling tinggi nih teman-teman, yaitu berapa, Bel? 1080 30 fps guys. Ya, betul banget. Jadi untuk di kamera utama dari Realme C33 yang tertinggi adalah 1080 30 fps. Gimana nih menurut kalian perbandingannya dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi sekarang? Kalian bisa isi kolom komentar di bawah ya. Oke, kita langsung ke pengaturan berikutnya yuk. Kali ini kita lagi ada di kamera selfie dari Realme C33 di pengaturan berapa, Bel? 30 fps guys. Iya, jadi ini masih pengaturan yang paling rendahnya nih untuk di kamera selfie-nya nih. Gimana menurut kalian? Apakah menimbulkan delay atau justru ada noise? Atau mungkin suara kita kurang jelas? Kalian bisa isi kolom komentar di bawah ya. Oke, kita langsung ke pengaturan berikutnya yuk. Kali ini kita lagi ada di pengaturan berapa, Bel? 480 30 fps guys. Iya, betul banget. Jadi seperti ini penampilannya. Gimana menurut kalian? Tuh, apakah ada noise-nya? Atau mungkin ada delay? Kalian bisa kasih tahu kita lewat isi kolom komentar di bawah ya. Oke, jadi kali ini kita udah sampai di pengaturan yang paling tingginya nih. Berapa, Bel? 720 30 fps guys. Iya, betul banget. Jadi seperti ini penampilannya. Kalian udah bisa perbandingan sendiri dari yang terendah sampai yang tertinggi saat ini. Gimana menurut kalian? Apakah menimbulkan delay? Atau mungkin ada noise-nya karena kita review di malam hari? Atau justru suara aku kayak gresek-gresek gitu? Kalian bisa isi kolom komentar di bawah ya. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu nih ke kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe Angger Waspada Channel. Dadah!
yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise. Oke, sekarang kita beralih ke bagian audionya. Pada bagian audionya, walaupun belum memiliki setup stereo speaker, namun suara yang dihasilkan dari speaker Realme C33 ini cukup keras, nyaring, dan bertenaga. Berikut adalah contohnya. Kemudian yang menariknya lagi yaitu perangkat ini tidak menggunakan Android Go Edition. Oke, beruntungnya bagi Realme C33 karena menyuguhkan Android versi reguler, yakni Android 12 berselimutkan Realme UI S. Berbeda dengan Realme C30 yang menggunakan Realme UI Go Edition. Realme UI S sendiri merupakan versi yang sudah disederhanakan dari Android biasa, namun dengan fitur yang masih lebih lengkap dibanding Realme UI Go Edition. Jadi pengguna bisa dijanjikan masa update versi Android selama 2 tahun sejak perilisan, juga 3 tahun masa update keamanan. Kemudian perangkat ini menggunakan memori internal UFS dan biasanya ponsel budget ya menggunakan tipe penyimpanan eMMC untuk kecepatan transfer yang lambat. Yang menariknya lagi, ponsel ini telah dilengkapi dengan sensor pemindai sidik jari yang menjadi satu dengan tombol power. Biasanya HP di harga 1 jutaan belum memiliki perangkat ini. Selain sensor sidik jari, perangkat ini juga telah dilengkapi dengan sensor Face ID yang menurut saya untuk kecepatannya normal lah. Kemudian untuk kekurangan-kekurangan dari perangkat ini ya, yang pertama ya masih menggunakan micro USB. Kemudian perangkat ini tidak mendukung WiFi dual band. Realme C33 hanya mendukung protokol WiFi yang terhubung ke 2,4 GHz. Pita jaringan 2,4 GHz hadirkan kecepatan lebih lambat namun mendukung area coverage yang lebih luas. Untuk baterainya, perangkat ini ditanamkan baterai berkapasitas 5000 mAh. Kemudian belum mendukung untuk teknologi pengisian daya cepat. Oke guys, kita simpulkan aja ya. Apakah Realme C33 bisa dikatakan worth it sebagai HP 1 jutaan? Dan menurut kami bisa jadi. Terlebih lagi jika Anda mencari ponsel dengan kinerja yang baik, layar yang cukup nyaman di mata, serta kamera yang tidak jelek-jelek amat. Apalagi bodinya yang dimiliki nyaman digenggam dan menampilkan desain yang estetik banget. Oke sobat semua, sekian dulu review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.